2002-19. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan topik perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari di SMP Negeri 1 Wamena secara luring. Berikut video saya. Mohon saran dan koreksinya agar menjadi perbaikan bagi saya dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Saya ulangi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Saya mohon kesediaan satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Selamat pagi. Saya akan memimpin doa dalam ajaran Kristen Protestan yang lain mohon sesuaikan. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami mampu belajar, memberkati guru kami yang akan mengajar kami, memberkati juga kami sebelum kami belajar. Tuhan ambil alih dalam yang ini, detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, baik. Bilang apa anak-anak? Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, karena kita sudah berdoa, maka sebagai salah satu bentuk ya memupuk rasa nasionalisme kita, memupuk rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara yang kita banggakan ini, maka di awal kegiatan pembelajaran ini kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Begitu, saya mohon kesediaan Andini untuk Palu dan memimpin kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Kita melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan melakukan absensi dulu. Alvino, hadir. Anastasia, hadir. Andre, Arina, Asya, Bella, Devita,
Ya, baik anak-anakku sekalian. Rupanya hari ini kita semua hadir dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Nah, dalam pertemuan kali ini tentunya kita akan membahas materi masih berkaitan dengan topik norma dan keadilan. Ya, saya ulangi, tentunya masih berkaitan dengan topik materi norma dan keadilan. Maka dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu sebelum Pak Guru lanjut. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang apa? Ya, macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, dalam mempelajari suatu materi pembelajaran, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, kira-kira apa tujuan ketika kemudian kita mempelajari materi ini? Nah, tujuan mempelajari materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari tadi. Ya, tujuan itu dibagi menjadi 3. Ada aspek pengetahuannya, ada aspek keterampilannya, ada aspek apa? Sikapnya. Kemudian sikap ini ada 2, ada sikap sosial, kemudian ada sikap spiritual. Ya. Maka dengan harapan bahwa ketika sudah mempelajari materi tentang perilaku sesuai norma ini, setidaknya dan kita harus menunjukkan perilaku yang sifatnya positif dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Sampai di sini bisa paham? Bisa paham? Oke. Terkait dengan penilaian, ya. Penilaian dalam pembelajaran jadi tentunya ada 3 aspek pula. Ada kompetensi pengetahuannya, ada kompetensi keterampilannya, ada juga kompetensi sikap, ya, aspek sikap. Aspek sikap ini dibagi jadi 2. Ada sikap sosial dan ada sikap spiritual. Nah, selanjutnya kita akan duduk dalam kelompok, ya. Kita akan duduk dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti ada hal-hal, ya, ada masalah-masalah yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok, ya. Namun sebelumnya nanti saya akan menjelaskan dulu secara terperinci. Kemudian ada video gambar, ya, yang akan menampilkan tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, Pak Guru kasih kesempatan untuk bisa memilih kelompoknya masing-masing. Silakan. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, semua sudah dalam kelompok? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mana? Ya, baik. Nah, anak-anakku sekalian, materi ini ada di halaman 370 di buku pegangan siswa. Lalu ini materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya yang pertama, anak-anak bertanya, Bapak, norma itu apa? Ya. Nah, ini norma itu adalah kaidah, aturan, adat, kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan melihat
seperti apa perilaku sesuai norma itu sendiri. Ya, sebelum Pak Guru lanjut, yang bisa menjelaskan, adakah tidak yang tahu bahwa perilaku sesuai norma itu perilaku yang seperti apa? Ada? Oke, silakan, Elvira silakan. Menurut saya, perilaku sesuai norma adalah perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan perilaku tersebut timbul karena adanya kesadaran dalam diri seseorang untuk berbuat baik dan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan atau membatasi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang tentram dan tertib dalam negara tersebut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, betul sekali. Perilaku sesuai norma itu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, di mana perilaku dan perbuatan tersebut timbul dari dalam diri seseorang. Adanya apa? Kesadaran. Makanya di sini dikatakan bahwa perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Nah, kalau kita bicara tentang nilai kesusilaan, itu berbicara tentang sesuatu hal yang bersumber dari nurani seseorang. Sampai di sini bisa paham? Bisa? Oke. Sebelum video ini, mungkin ada yang lain yang bisa memberikan contoh atau mungkin bertanya berkaitan dengan perilaku sesuai norma. Ada? Sebelum kita simak, ada? Oke, baik. Andini silakan. Contoh perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan anak-anak. Contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Yang bisa menjawab ada? Saya, Pak. Oke, Englan, silakan. Misalkan kita datang ke sekolah tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, kemudian saat mengendarai sepeda motor, wajib menggunakan helm serta menaati aturan lalu lintas yang berlaku. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, betul sekali anak-anak. Ketika tepat waktu datang ke sekolah, itu perilaku yang sesuai dengan norma. Ya, ada aturan sekolah kan? Ada tata tertib sekolah. Maka ketika kita datang tepat waktu, itu kita sudah menaati tata tertib sekolah. Salah satunya. Kemudian mengendarai sepeda motor kita wajib menggunakan helm. Sampai sini bisa paham? Bisa. Oke. Baik, berikut ini ada cuplikan video. Nanti setelah itu ada gambar. Tolong disimak baik-baik. Setelah itu baru kelompok akan diskusikan dan Pak Guru akan bagikan LKPD-nya ke kelompok masing-masing. Jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Maka dari itu, dimanapun kita berada harus membiasakan diri untuk menaati. Simak dan dengar penjelasan materi yang ada di video. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran akan hasil fungsi, tujuan, dan fungsi norma dalam kehidupan yang mendorong untuk terbiasa mematuhi norma-norma yang berlaku.
Peran diri untuk patuh terhadap norma-norma dapat dibina dengan sikap dan budaya. Pertama, budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Kedua, budaya tertib yaitu membiasakan sikap tertib. Dan yang ketiga, budaya bersih yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih. Faktor penyebab rendahnya kesadaran terhadap kepatuhan pada norma. Pertama, faktor pribadi yaitu sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Kedua, faktor lingkungan yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat, ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk dalam lingkup pergaulan keluarga, masyarakat, dan negara melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Karena norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata dan berlaku perlu melalui beberapa proses. Pertama, adanya pemberitahuan atau sosialisasi. Kedua, peraturan diakui oleh masyarakat. Dan yang ketiga, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Sekian daripada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke. Sudah simak videonya tuh? Sudah? Oke. Nah, video tadi menjelaskan tentang materi, ya. Apa yang dimaksud dengan perilaku sesuai norma, kemudian contoh perilaku sesuai norma, kemudian faktor apa yang menyebabkan seseorang untuk kadang-kadang membuat tindakan yang tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gambar ini, ya, ini terlihat seorang siswa yang bersaliman dengan gurunya, ya. Itu melambangkan norma apa? Norma kesopanan. Nah, ini gambar sesuai norma hukum, ya. Orang menyeberang itu harus tahu aturannya, zebra cross, ya. Jangan motor balap kemudian sambar langsung menyeberang. Ya, itu tindakan pelanggaran terhadap norma hukum atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Nah, ini sampai di sekolah juga bersaliman dengan Bapak Ibu. Ketika berangkat dan pulang sekolah wajib salim dengan siapa? Orang ini. Kemudian membuang sampah pada. Ini contoh gambar yang apa? Yang sesuai atau tidak? Selanjutnya, ini dia perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Coba bayangkan, ini sampai bonceng 5 ini, bonceng 5, kemudian ini bonceng 3, kemudian tidak menggunakan helm, mengendarai sepeda motor masih berada di bawah umur. Ini perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Dalam hal ini melanggar norma hukum. Lalu, nah ini yang sering kali terjadi di gambar nomor 4, ya. Apa itu? Ya, lawan arah. Itu kan yang sering kali terjadi. Sudah tahu salah tapi melawan lagi. Nah, lalu yang ketiga ini apa ya? Tindakan bully, membuli di sekolah itu sangat tidak diperbolehkan. Ya, ini ada lembar kerja peserta didik yang saya akan bagikan ke masing-masing kelompok, kemudian didiskusikan secara bersama. Apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus didiskusikan di dalam kelompok? Berdasarkan gambar tadi dan gambar yang nantinya ada di dalam LKPD ini, ya, kelompok disuruh untuk apa? Melakukan identifikasi terhadap gambar yang ada di LKPD ini. Didiskusikan, menceritakan apa yang terjadi di gambar, kemudian pertanyaan nomor 2, 3, sampai yang ke-4. Bisa paham? Bisa? Oke.
Saya ulang, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, bisa dipahami. Baik, selanjutnya Pak Guru akan bagikan LKPD-nya ke kelompoknya masing-masing. Semua kelompok sudah dapat? Oke. Selanjutnya, ya, karena tadi sudah dengar cuplikan video yang menjelaskan tentang materi perilaku sesuai dengan norma, ya, maka tugas selanjutnya adalah lakukan diskusi dalam kelompok, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam LKPD-nya masing-masing, ya. Pak Guru kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, sudah semua? Oke. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah selesai. Oke. Nah, waktu selanjutnya kita akan melakukan presentasi, ya. Kita akan melakukan presentasi. Untuk itu, ketika kelompok yang lain sudah melakukan presentasi, maka mohon partisipasi dari kelompok yang lain untuk bisa bertanya kepada kelompok yang presentasi. Sudah ya? Oke, kelompok mana yang bersedia yang akan melakukan presentasi? Oke, kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan presentasi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, uraikan hasil pengamatan kelompok Anda terhadap gambar 1 dan gambar 2 di atas. Kemudian lakukanlah identifikasi gambar mana yang tidak mematuhi norma dan gambar mana yang menunjukkan kepatuhan terhadap norma-norma. Gambar 1 adalah gambar yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma-norma yang berlaku, yaitu melanggar peraturan lalu lintas yang termasuk dalam norma hukum. Sedangkan gambar 2 adalah gambar yang menunjukkan bahwa norma-norma yang berlaku diwujudnyatakan dalam lingkungan, terutama lingkungan sekolah, yang dimana menghormati guru masuk dalam norma kesopanan dan kesusilaan. Pertanyaan nomor 2, berdasarkan gambar di atas dan berbagai sumber bacaan dan diskusi kelompok Anda, jelaskan akibat bila kita tidak mematuhi norma yang ada. Dikarenakan orang-orang tersebut melanggar batasan perilaku manusia, maka perilaku yang dilakukan mengakibatkan hukuman bagi mereka atau terjadi keributan, karena jika diri sendiri saja yang melanggar akan berakar ke orang lain. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kacau dan rusuh. Pertanyaan nomor 3, buatlah kesimpulan mengapa kita perlu mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari. Mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang
besar bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga kejahatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari berjalan dengan lancar dan damai. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada kelompok yang mau bertanya. Oke, sebelum bertanya tepuk tangan dulu. Oke, silakan ada yang mau bertanya dari kelompok 1 sebelum kasih mic. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat? Terima kasih. Pertanyaannya adalah faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pelanggaran terhadap norma dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut kami, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma adalah pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran orang tersebut masih sangat kurang, sehingga kurang menyadari bahwa pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke, sekali lagi rekan kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali. Kelompok 3 yang akan melakukan presentasi. Kelompok 3 dipersilakan. Baik, untuk soal pertama, uraikan hasil pengamatan kelompok Anda terhadap gambar 1 dan gambar 2 di atas. Kemudian lakukanlah identifikasi gambar mana yang tidak mematuhi norma dan gambar mana yang menunjukkan kepatuhan terhadap norma-norma. Jawaban kami dari kelompok 3 yaitu dalam gambar nomor 1 menunjukkan pelanggaran dalam norma hukum karena menunjukkan anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa menggunakan helm. Sedangkan gambar nomor 2 menunjukkan kepatuhan terhadap norma kesopanan karena berisi murid-murid yang menyalami guru atas bentuk penghormatan dan rasa terima kasih terhadap guru. Soal nomor 2, berdasarkan gambar di atas dan berbagai sumber bacaan dan diskusi kelompok Anda, jelaskan akibat bila kita tidak mematuhi norma yang ada. Jawaban kami dari kelompok 3 adalah jika kita tidak menaati norma yang ada, lingkungan kita akan menjadi tidak rukun dan penuh permusuhan. Segala kegiatan bermasyarakat akan menjadi tidak nyaman. Untuk soal berikutnya, lakukan identifikasi terhadap contoh-contoh perilaku yang sesuai norma dalam berbagai lingkungan hidup berikut ini. Yang pertama dalam lingkungan keluarga, contohnya berbicara dan berlaku sopan terhadap orang tua, rukun dengan saudara, melaksanakan kewajiban di rumah. Pada lingkungan sekolah, misalnya berbicara sopan kepada guru, mematuhi peraturan sekolah, meliputi nasihat guru, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga dalam lingkungan masyarakat, ikut berpartisipasi dalam acara sosial, rukun dengan masyarakat atau tetangga, menghormati sesama yang berbeda agama. Dan yang terakhir dalam lingkungan bangsa dan negara, mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi hukum, lalu jujur dalam bekerja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya mengenai hasil diskusi kami mempersilahkan. Oke, kelompok 3 mempersilakan ke kelompok lain untuk bertanya. Ada? Oke, dari kelompok 4. Baik, pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, mengapa kita perlu mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari?
menurut kelompok kalian, mengapa kita perlu mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dijawab. Menurut kelompok 3 adalah kita perlu mematuhi norma agar kehidupan kita dapat menjadi rukun, damai dan tentram tanpa ada penusukan. Dengan adanya norma, segala aktivitas bermasyarakat akan berlangsung tanpa konflik dan perpecahan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi. Baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Maka perhatikan ke sini. Ya. Perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Ya. Sebagaimana di dalam video, gambar, dan jawaban yang kelompok sudah presentasikan tadi, ya, bahwa kita harus menunjukkan perilaku yang seperti ini ketika di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Lalu apa yang menyebabkan faktor yang menyebabkan seseorang tadi melakukan tindakan pelanggaran terhadap norma? Selain faktor individu, ada faktor lingkungan, faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi itu yang bersumber dari dalam diri seseorang, ya. Kalau faktor lingkungan itu faktor yang datang dan bersumber dari luar diri seseorang, ya bisa saja lingkungan keluarganya, pergaulannya, sehingga segala hal yang telah disampaikan tadi oleh kelompok, jadi tolong silakan disimaki, dipelajari, ya, dicerna baik-baik agar kita tetap bisa berperilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini bisa paham? Bisa paham? Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini? Ada? Oke, baik. Citra, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana caranya agar tindakan pelanggaran terhadap norma dalam kehidupan masyarakat itu berkurang? Oke, tepuk tangan. Bagaimana caranya agar perilaku dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan masyarakat itu berkurang? Bagaimana menjawab? Dengar ke sini. Agar perilaku dalam kehidupan masyarakat itu selalu menunjukkan hal-hal yang bersifat positif, maka terlebih dahulu kita membina 3 sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama apa? Budaya malu, budaya tertib, kemudian budaya malu itu apa? Dan sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu untuk datang terlambat ke sekolah, ya, malu untuk bolos, ya, dan lain sebagainya. Tertib apa? Yang membiasakan diri untuk bersikap tertib dimanapun kita berada. Contoh yang paling sederhana ketika kita melakukan antrian di pom bensin, ya, di gerbang masuk sekolah, di rumah sakit, puskesmas, maka kita harus tetap antri sesuai dengan nomor antrian yang kita dapat. Bisa paham? Yang terakhir adalah budaya bersih, sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalkan tidak menyontek ketika melakukan ujian ataupun ulangan. Ini adalah 3 sikap yang harus kita bina. Selain itu, ya, pemerintah juga, tokoh-tokoh masyarakat harus rajin memberikan sosialisasi pentingnya perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari.
Sampai sini bisa paham semua? Bisa? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, yang bisa memberikan simpulan ya, tentang materi yang kita sudah pelajari bersama dalam pertemuan pagi hari ini siapa? Ada? Oke. Evan, silakan. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah kita harus menerapkan semua norma dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Kita juga harus menerapkan 3 sikap, yaitu budaya bersih, budaya malu, dan budaya tertib, agar setiap norma yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Betul sekali. Kita harus menanamkan sikap tadi, 3 budaya tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini bisa paham? Oke. Oke, anak-anak sekalian, ini sebagai bahan evaluasi terkait dengan materi yang kita sudah pelajari dalam pertemuan hari ini. Aku akan membagikan soal evaluasi. Ini akan dikerjakan di rumah lalu kemudian dikumpulkan dalam pertemuan berikutnya. Soal-soalnya dikerjakan kemudian dikumpulkan dalam pertemuan selanjutnya. Baik, demikian pertemuan kita dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas segala partisipasi ya, atas segala sumbangsi ide, pikiran dan gagasan dalam diskusi hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini senantiasa dapat bermanfaat bagi kalian ya, dan bagi semua kita yang ada di ruangan kelas ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Terima kasih dan selamat pagi.